Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama kami peserta Latsar CPNS Kelompok 2 Angkatan 31 Gelombang 8 tahun 2022 Pemerintah Kota Tasikmalaya. Saat ini kelompok kami telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber mengenai topik wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu-isu strategis kontemporer yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap stabilitas keamanan negara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama video wawancara berikut ini. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Heri Ganti, Bu. Saya tugas di instansi pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada kali ini kita akan sharing berbagi pengalaman tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya, maaf, saya mohon izin meminta waktunya sebentar ya, Bu ya. Iya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bisa Ibu sebutkan nama Ibu, usia serta pekerjaan? Nama saya Dwi Fajar Sari Romadona, umur saya 26 tahun, pekerjaan wira swasta. Nah, untuk materi pertama itu Ibu, saya akan menjelaskan wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu penjelasan singkatnya. Nah, saya ingin bertanya Ibu, kan tadi kita sudah membahas soal Pancasila Ibu ya? Ya. Apakah Ibu tahu, bisa Ibu sebutkan sila-sila dalam Pancasila itu? Minimal 3 saja. Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Oke. Lalu Ibu, kan kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, Bu ya? Ya. Apakah Ibu tahu arti dari Bhinneka itu? Tahu. Bhinneka teh berbeda ya, tapi tetap satu. Oh, iya. Apakah Ibu tahu lambang negara Indonesia? Lambang negaranya burung Garuda. Ya, betul. Tanggal 17 Agustus itu diperingati sebagai hari apa? Hari kemerdekaan. Kemerdekaan. Bendera kita Benderanya merah. merah putih, ya betul. Bahasa persatuan kita, Bu? Bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti bisa ya. Lanjut ke materi yang kedua, Bu. Saya akan membahas tentang bela negara. Apa sih itu bela negara ya, Bu ya? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Jadi setiap penduduk yang mencintai negara kita itu disebut dengan bela negara. Nah, menurut yang Ibu tahu aja, untuk pemahaman Ibu, bisa nggak Ibu sebutkan contoh cinta tanah air atau bela negara? Contoh-contohnya. Memakai baju batik ya? Oh iya. Ya itu berarti kan masuknya ke mencintai produk-produk Indonesia ya. Ya. Ibu bisa sebutkan contoh lainnya? Yang sering berbelanja produk-produk Indonesia. Oh iya betul. Baik, untuk topik yang selanjutnya ketiga adalah tentang isu kontemporer, isu-isu yang sedang viral dan terjadi di Indonesia. Apakah Ibu bisa sebutkan isu yang terjadi saat ini? Isu-isu yang terjadi pada saat ini mungkin korupsi, isu korupsi yang dari dulu sampai sekarang sudah terjadi. Yang pada saat ini mungkin terjadi isu kenaikan BBM, pada tahun ini mungkin sangat merugikan masyarakat, terutama saya sebagai masyarakat kecil. Bahan bakar semua pada naik karena kenaikan BBM tersebut. Apakah ada saran dari Ibu bagi pemerintah Indonesia? Saran saya untuk pemerintah mungkin menekan harga sembako, mungkin jangan terlalu
dinaikkan semua ya, karena dapat merugikan masyarakat kecil. Dan saran saya, mudah-mudahan Indonesia bisa semakin maju. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Anggraini Sri Purnamasari, asal instansi dari pemerintahan Kota Tasikmalaya, peserta Latsar kelompok 2 angkatan 31. Sebelumnya dengan Bapak siapa saya bicara? Dengan Pak Iin. Pak Iin. Pak Iin, kalau usianya sama pekerjaannya apa Pak? Usia 65 tahun, pekerjaan bertani. Mohon minta izin waktunya sebentar ya Pak. Ya, silakan. Sebelumnya, apakah Bapak pernah mendengar istilah tentang wawasan kebangsaan atau bela negara? Insya Allah pernah. Menurut Bapak, apa sih wawasan kebangsaan itu? Yang dimaksud wawasan kebangsaan adalah sikap atau perilaku terhadap kebangsaan atau pengetahuan kita sebagai warga negara tentang jati diri negara Indonesia. Apakah Bapak bisa menyebutkan contoh dari wawasan kebangsaan? Umpamanya ya, contoh-contohnya adalah mengetahui tentang bahasa negara, yaitu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian mengetahui bendera negara, yaitu merah putih. Juga mengetahui lambang negara, yaitu burung Garuda. Juga mengerti arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk pengertian Bhinneka Tunggal Ika sendiri menurut Bapak apa? Kalau pengertiannya Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Di antaranya beda-beda suku bangsa, tempat diam masih beda pulau, kemudian bahasa daerah berbeda tetapi sama-sama satu tujuan. Kalau lagu kebangsaan Indonesia apa Pak? Lagu kebangsaan kita adalah lagu Indonesia Raya. Apakah Bapak bisa menyebutkan secara berurutan dari sila pertama Pancasila? Urutan Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau hari lahir kemerdekaan Indonesia kapan Pak? Lahir kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, apa yang dimaksud bela negara menurut Bapak? Yang dimaksud bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara dalam mencintai negaranya, yaitu negara Indonesia. Apakah Bapak bisa menyebutkan apa saja contoh-contoh dari bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Di antaranya ya contoh-contohnya adalah menyukai menggunakan produk dalam negeri kita sendiri atau bangga memakai hasilnya. Di antaranya kebiasaan kita memakai baju batik umpamanya. Kemudian juga kita dalam kehidupan sehari-hari suka bergotong royong dalam membersihkan lingkungan umpamanya, atau gotong royong dalam kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya dalam masyarakat.
Apa saja upaya yang dilakukan Bapak terkait isu-isu kontemporer seperti korupsi, kemudian teroris, terus narkoba? Sebenarnya ya tidak terlalu terpengaruh dengan berita-berita yang belum jelas atau istilahnya adalah berita hoak, tetapi kebiasaan memberikan pendidikan atau pelajaran, menganjurkan, menghimbau kepada anak-anak, baik anak sendiri atau masyarakat lingkungan, supaya selalu berlaku jujur, amanah, juga menjaga pergaulan sehari-hari, jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, umpamanya masuk ke kelompok ada apa itu, ada narkoba atau kegiatan-kegiatan negatif yang lainnya. Kenapa sih kita harus sebagai warga negara ikut serta dalam bela negara? Kita sebagai warga negara yang baik perlu kita ikut bertanggung jawab untuk kemajuan negara, bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Jadi kita wajib ikut serta dalam bela negara. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga jawabannya bisa menginspirasi generasi muda lainnya. Amin. Terima kasih juga atas waktu luangnya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu, diperkenalkan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Lena Nur Latifah, umur 18 tahun, saya seorang mahasiswa. Untuk selanjutnya terkait upaya bela negara sebagai generasi milenial, bagaimana upaya dari generasi milenial seperti Dai menyikapi tentang isu-isu yang marak sekarang ini seperti radikalisme, terorisme, hoax, dan ujaran kebencian, bagaimana upaya-upaya bela negaranya? Baik, untuk itu sebagai generasi milenial kita harus bisa membatasi gitu dari hal-hal yang kurang baik, misalnya dari hoax itu kita harus benar-benar teliti, misalnya dari sumbernya harus dari yang resmi gitu. Terus jadi sebagai milenial tentunya kita harus sudah tahu gitu, harus bisa membedakan gitu kan, kita mana yang baik gitu, mana yang enggak. Terus untuk misalnya tentang radikalisme itu harus lebih membatasi diri gitu dari hal yang itu, jangan terjerumus, karena kan radikalisme kayak terorisme itu termasuk ancaman bagi negara. Bisa menimbulkan yang dinamakan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan juga ya itu. Iya, tantangan. Ya. Baik. Terima kasih Nyai untuk wawancaranya. Dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap berbagai golongan profesi dan golongan usia, pendapat mereka tentang wawasan kebangsaan dan bela negara berbeda-beda. Namun, pada intinya setiap warga negara wajib memiliki wawasan kebangsaan dan wajib mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dilakukan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia kita yang tercinta. Sekian video wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.